Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai konsep dan penerapan bisnis digital mata kuliah digital inovatif entrepreneurship dengan studi kasus perusahaan digital Indonesia yaitu ralali.com. Presentasi ini akan membahas pengertian bisnis digital, jenis-jenisnya, serta bagaimana ralali.com menerapkan konsep bisnis digital dan melakukan transformasi digital dalam menjalankan usahanya. Latar belakang. Perkembangan internet dan teknologi digital telah mengubah cara bisnis dijalankan. Di era revolusi industri 4.0, bisnis digital menjadi kunci utama daya saing perusahaan. Pemerintah Indonesia juga mendorong pertumbuhan bisnis digital melalui kolaborasi antara industri, akademisi, dan investor. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet, mulai dari promosi, transaksi, hingga layanan pelanggan. Teknologi digital digunakan untuk menciptakan nilai, menyampaikan produk atau jasa, serta memperoleh keuntungan. Perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Bisnis digital berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis digital dijalankan melalui media online, memiliki jangkauan pasar global tanpa batas, dapat beroperasi 24 jam, biaya operasional relatif lebih efisien, dan interaksi pelanggan berbasis teknologi. Sementara bisnis konvensional umumnya menggunakan media fisik atau offline dengan jangkauan pasar yang terbatas pada suatu wilayah tertentu, waktu operasional yang juga di jam-jam tertentu, membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, dan interaksi pelanggan melalui tatap muka langsung. Jenis bisnis digital. Secara umum, bisnis digital dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan bisnis digital hybrid. Setiap jenis memiliki karakteristik dan strategi bisnis yang berbeda. Jenis pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Bisnis ini menyediakan produk atau jasa dalam bentuk digital, seperti e-book, e-tiket, dan kursus online. Keunggulannya terletak pada efisiensi distribusi dan kemudian akses bagi konsumen. Jenis kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis ini berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli tanpa harus memiliki produk sendiri. Contohnya adalah marketplace digital yang memfasilitasi transaksi secara online. Jenis ketiga adalah bisnis digital hybrid, merupakan gabungan dari beberapa model bisnis digital dengan menggabungkan produk digital, layanan, dan platform. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan dan menjangkau pasar yang lebih luas dengan mengkombinasikan berbagai layanan digital. Studi kasus ralali.com. Studi kasus yang digunakan dalam presentasi ini adalah ralali.com. Ralali merupakan startup digital B2B asal Indonesia yang fokus pada marketplace pengadaan barang industri dan kebutuhan UMKM.
Ralali memfasilitasi transaksi bisnis secara offline tanpa menjual produk sendiri, sehingga seluruh proses bisnis dilakukan melalui platform digital. Jenis bisnis digital Ralali. Ralali.com termasuk dalam kategori fasilitator digital dari bisnis non-digital. Ralali menyediakan platform digital yang mempertemukan penjual barang industri dan pembeli dari perusahaan, UMKM, maupun institusi. Produk yang diperdagangkan adalah barang fisik, namun seluruh proses bisnisnya dilakukan secara digital. Keunggulan bisnis digital Ralali. Keunggulan utama Ralali adalah konsep pasar tanpa batas. Platform Ralali dapat diakses oleh pelaku usaha dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak memerlukan toko fisik atau cabang di banyak daerah. Proses pengadaan barang bisa dilakukan kapan saja selama terhubung dengan internet dan menghubungkan pelaku industri lintas wilayah secara digital. Keunggulan lainnya, Ralali memiliki potensi penghasilan yang besar. Pendapatan diperoleh dari komisi transaksi dan layanan premium bagi penjual B2B. Nilai transaksi relatif besar karena fokus kebutuhan industri. Skala bisnis mudah berkembang karena tanpa harus memiliki stok barang. Kemudian keunggulan Ralali adalah pemanfaatan teknologi. Ralali memanfaatkan teknologi digital melalui platform web dan aplikasi. Teknologi digunakan untuk katalog produk, pencarian barang, serta digitalisasi proses pengadaan barang. Pemanfaatan data juga membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi. Transformasi digital bisnis Ralali. Ralali melakukan transformasi digital dengan mengubah proses pengadaan konvensional menjadi berbasis digital. Proses pemesanan, pembayaran, dan logistik terintegrasi dalam satu platform. Hal ini membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Usulan pengembangan bisnis digital. Untuk terus berkembang, Ralali dapat mengoptimalkan pemanfaatan big data untuk prediksi kebutuhan industri. Integrasi AI untuk rekomendasi supplier. Selain itu, peningkatan keamanan data serta inovasi layanan berbasis kebutuhan pelanggan juga penting agar tetap kompetitif. Kemudian diperlukan perluasan layanan digital ke sektor industri lain. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital memberikan keunggulan yang signifikan dibanding bisnis konvensional. Ralali.com merupakan contoh perusahaan yang menerapkan konsep fasilitator digital secara tepat. Transformasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci agar perusahaan dapat terus berkembang di tengah perubahan teknologi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.